Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rizky Amalia, mahasiswi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya ingin menjelaskan perihal tentang perencanaan pembangunan Kota Bima. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu. Kemudian selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang rancangan dokumen perubahan RPJMD Kota Bima tahun 2018-2023. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan, Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, di mana penyusunan dokumen perubahan RPJMD harus dibahas oleh para stakeholders dalam forum konsultasi publik dan musrenbang. Kemudian penjelasan selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang 6 poin perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Bima. Yang pertama, penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai tahun 2024. Kemudian poin yang kedua, penyelarasan terhadap arah rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian poin yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan regulasi perencanaan penganggaran daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah. Kemudian poin nomor 4, terjadi perubahan struktur organisasi kelembagaan daerah yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek tata laksana yang harus dilakukan penyesuaian. Untuk poin nomor 5, terjadinya wabah pandemi virus COVID-19 menyebabkan perlu dilakukannya langkah-langkah yang strategis di semua aspek penyelenggaraan kepemerintahan sehingga telah dilakukan penyesuaian terhadap prioritas program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian untuk poin nomor 6, rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bima. Kemudian, saya ingin menjelaskan tentang visi misi Kota Bima untuk periode RPJMD tahun 2018-2023 adalah mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 misi pembangunan jangka menengah Kota Bima, yakni yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berkualitas yang berdaya saing. Kemudian yang kedua, mewujudkan
masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan. Kemudian poin nomor 3, menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian poin nomor 4, mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana. Yang nomor 5, mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.